Israel, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Oke, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, hadirlah di tempat ini Tuhan, di dalam ruangan hati kami, di dalam ruangan di mana kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ketika hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu, Engkau Allah yang ada di depan hamba-Mu, dan segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripadamu, karena sesungguhnya hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan hati setiap daripada kami malam hari ini. Kami mau dan kami rindu Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru, untuk mengenal Engkau lebih lagi sebagai pribadi yang setia. Dan kami mau belajar Tuhan malam hari ini lewat Mazmur Daud ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan pertemuan malam hari ini, firman-Mu malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih. Amin. Oke, terima kasih Elva udah bacain firman Tuhan malam hari ini. Saya mau memulai dengan sebuah cerita. Saya lagi suka cerita sekarang, ya. Kok saya nggak ada bisa ngelihat siapa-siapa? Ini nggak ada wajahnya nih, cuma bisa lihat Dea, Nat, sama Elva, sepi ya. Kayaknya yang lain lagi taraweh nih. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, cerita malam hari ini. Pilih, mau cerita tentang raja apa tentang bos? Nat, boleh pilih, Nat? Bos, Ci, bos. Weh, nah ini pasti yang kerja ini. Kalau milihnya bos ya, soalnya nggak punya raja kan? Zaman sekarang nggak punya raja. Oke, kalau ceritanya tentang bos, saya ganti nih si raja dengan bos ya. Anggaplah ini satu perusahaan di mana anggaplah Nat yang bekerja di perusahaan ini, dia punya bos yang begitu bijaksana, yang begitu baik, yang begitu setia, yang nggak perhitungan. Sebut saja nama bosnya Edi, ya kan? Ini cerita bisa dianggap fiktif, bisa dianggap fakta ya. Nah, nggak tahu bosnya Nat namanya Edi apa bukan ya. Nah, bukan terus, sih, aman. Ya, aman. Dan singkat cerita, Nat satu hari Nat ini orang yang bekerja di bagian sales. Dia sales marketing, dia yang buat penawaran untuk promosiin barang, untuk penawaran ke customer kalau ada permintaan. Dan apa yang terjadi? Satu ketika Nat ini dia sudah berkeluarga, ceritanya beriman aja Nat, amin ya. Dan dia sudah berkeluarga. Satu kejadian, anaknya lagi mau masuk sekolah dan dia lagi butuh banyak uang. Dia dalam tanda kutip kepepet, ya. Jadi dia berpikir, dia mau buat satu penawaran atas perusahaan dia dan atas perusahaan di tempat dia bekerja. Jahat ya, miris ya.
kejam ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Satu hari. Mungkin hal ini dia udah lakukan 10 kali, 5 kali, apapun itu. Satu hari. USB yang berisi penawaran itu tertinggal teman-teman di laptopnya. Dan si bos ini, Bapak Edi ini kepo, ya. Dia buka itu USB dan akhirnya dia melihat ada penawaran yang dibuat Natnat, satu atas kop surat perusahaan, satu lagi atas kop surat pribadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Natnat dipanggil dong sama bosnya. Natnat datang dengan takut dan bosnya tanya, kenapa Natnat kamu harus melakukan ini? Bukankah gaji yang saya berikan selama ini cukup buat kamu? Dengan takut Natnat, dengan gemetar, kalau Jojo ya sambil garuk-garuk gitu ya, dia bilang sama bosnya, Pak Bos, saya kepepet. Saya harus bayar uang sekolah anak saya, dan saya nggak punya uang. Saya mau pinjam sama Pak Bos, saya nggak berani. Dan karena saya nggak tahu harus mengembalikan seperti apa. Bosnya ini sebenarnya nggak perlu panggil Natnat, karena dia punya kaki tangan, dia punya tangan kanan yang bisa urusin masalah ini. Ya kali sespesial apa seorang Natnat, masa iya dia cuman bikin double penawaran, bosnya sampai manggil dia. Tapi karena bosnya begitu mengasihi Natnat, dia mau tahu sebenarnya apa sih alasannya ini si Natnat nih, kok selama ini gue lihat dia baik gitu loh. Kok selama ini gue lihat dia fine-fine aja. Kok dia sampai bisa begini? Pasti ada something wrong gitu kan. Dan apa yang terjadi ketika dia jawab seperti itu, bosnya bilang, kamu perlu uang berapa? Saya perlu 10 juta, bos. Kecil ya sekarang ya. Saya perlu 10 juta. Terus bosnya bilang, ya udah, saya bantu. Kamu bisa balikin ke saya semampu kamu. Iya, iya Pak Bos, tapi mobil saya juga mengalami kerusakan dan saya perlu uang. Oke, mulai saat ini saya kasih kamu mobil operasional kantor. Jadi kamu nggak usah keluarin duit. Ini bosnya baik banget nggak? Baik banget. Padahal pegawainya nggak setia. Hal yang sama sebenarnya pernah terjadi 1 tahun yang lalu dengan orang yang berbeda. Orang itu akhirnya memutuskan untuk resign. Karena apa? Karena orang itu udah merasa nggak enak hati. Sebenarnya bukan karena dikeluarin sama bosnya, tapi karena merasa nggak layak. Aduh bos, baik banget sih. Aduh, enggak deh, gue nggak bisa nih kerja sama bos yang udah terlalu baik kayak gini. Tapi berbeda dengan Natnat. Dia coba setia di sana, dia tetap bekerja di sana, dia menikmati fasilitas di sana, tapi satu hari, dia mulai berpikir, gimana ya kalau one day saya mulai nggak setia lagi? Gimana ya kalau satu hari saya kepepet uang lagi? Gimana ya kalau ini? Dan dia mulai goncang. Dan dia mulai berpikir, duh, apa bos saya masih mau ya mengampuni saya? Apa bos saya masih mau ya terima saya? Apa next nanti kalau saya terjatuh di lubang yang sama, saya masih bisa ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali posisi kita seperti ini bukan? Ketika kita belajar setia, ketika kita tahu pasti kita ikut Yesus pribadi yang begitu setia, tapi kita mulai meragukan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan malam hari ini, teman-teman, pantas nggak sih kita meragukan Tuhan? Meragukan kesetiaan Tuhan? Bukankah seharusnya Tuhan yang ragu akan kesetiaan kita? Natnat dikasih loh pengampunan sama bosnya, dijagain loh sama bosnya, dikasih gaji lebihan loh, dikasih mobil baru loh. Kurang baik apa gitu. Tapi seringkali ketika Tuhan tawarkan kebaikan demi kebaikan, kita merasa, Tuhan saya nggak layak. Dan itu akhirnya menghalangi kita mengenal pribadi yang setia. Oke teman-teman, dan malam hari ini
Lewat Mazmur 103, kita sama-sama mau belajar. Pribadi yang setia seperti apa sih yang Tuhan mau kita kenal? Dia nggak Tuhan yang kejam loh. Bos di dunia aja bisa melakukan kebaikan seperti itu. Senang nggak sih Nat kalau dapat bos kayak gitu? Senang nggak Nat? Senang. Nggak mungkin kita nggak senang gitu loh. Dan di Mazmur, kita mulai ya baca di Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ketika Nat mengalami sesuatu yang begitu besar, ketika dia mengalami, wow, gue punya bos yang begitu mengasihi gue gitu loh. Dia kasih gue kesempatan baru nih gitu. Dia melakukan puji-pujian bukan? Atau kita malah seperti ya rekan yang satunya lagi. Ya udahlah, gue nggak layak lah. Ah udahlah. Atau kita puji Tuhan tapi cuma seadanya. Cuma bilang, puji Tuhan. Oke. Dapat gaji naik, puji Tuhan. Selesai. Terus kita berharap apa? Kalau kita tidak bisa memaksa diri kita untuk mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Daud itu bukanlah sosok yang sempurna dari awal hingga akhir hidupnya. Dia pernah jatuh di dalam dosa, dia pernah tidak setia sama Tuhan. Tapi ketika dia sadar akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya, dia katakan sama jiwanya, pujilah Tuhan jiwaku. Jangan lupa loh, semua itu tuh karena Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan begitu mencintai gitu. Hai segenap, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi dia nggak hanya tubuhnya yang disuruh memuji Tuhan, tapi lebih lagi dia suruh jiwa dan batinnya memuji Tuhan. Teman-teman, seringkali ketika kita kumpul di dalam persekutuan doa, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Kiri kanan rebah ya. Tapi ketika kita kembali ke kehidupan nyata, kita lupa untuk mengucap syukur. Batin kita tertekan. Sering nggak mengalami seperti itu? Karena apa? Karena kita lupa. Pribadi yang setia yang seperti apa sih yang kita dengarkan malam hari ini? Daud mengungkapkan rasa syukurnya lewat pikiran, lewat perasaan. Dia benar-benar mengakui, dia benar-benar berterima kasih, dan dia mengungkapkan segala kebaikan Tuhan dengan tulus dan jujur. Teman-teman, seringkali kalau kita menghubungkan ya, kita hubungkan cerita bos tadi nih dengan ceritanya Daud gitu ya. Orang yang lebih menikmati kemurahan Tuhan, bukankah dia akan lebih lagi bisa memuji-muji Tuhan? Tapi seringkali ketika kita semakin banyak menikmati kemurahan Tuhan, kita semakin lupa Tuhan yang seperti apa sih yang murah hati itu? Tuhan seperti apa sih yang punya kesetiaan seperti itu? Mari kita lihat next. Next, ayat kedua katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, dia katakan sama jiwanya. Dia yakinkan jiwanya. Tuhan lo baik, lo ingat deh. Lo ingat dulu Tuhan pernah tolong. Nat, ingat lo, bosnya tuh baik lo. Pernah kemarin tuh kasih pinjem duit 10 juta. Kasih mobil baru, lupa gitu ya. Tapi kita sering-sering melakukan itu, bukan? Dan di ayat ketiga dikatakan apa? Dia mengampuni segala kesalahan. Ini mulai teman-teman masuk. Masuk ke pribadi Allah yang setia itu seperti apa sih? Yang pribadi yang pertama, Allah yang mengampuni kesalahan. Teman-teman jangan takut untuk datang sama Tuhan. Kayak Nat tadi, boleh datang sama Tuhan, deg-degan kek, mau gemeteran kek, mau sampai kencing, mau sampai gatal-gatal juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi segera datang sama Tuhan
Ketika kamu sadar, oh saya udah terlalu jauh dari Tuhan, saya sudah terlalu meninggalkan kesetiaan Tuhan, mari datang lagi sama Tuhan. Dia Allah yang setia, dia ampuni setiap dosa kita. Pribadi yang kedua, pribadi Tuhan yang kedua, dia menyembuhkan penyakitmu. Penyakit kita apa? Bisa saja ketakutan, bisa kesombongan. Banyak loh, nggak mesti harus sakit fisik, nggak bisa pikiran negatif, bisa pribadi yang susah untuk berubah. Banyak sakit penyakit kita, dia sembuhkan. Next, selanjutnya apa? Dikatakan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mungkin saat ini belum mati ya teman-teman, ya. Kita ini, tapi biarlah kita mati dari dosa-dosa kita. Bukankah hidup kita yang lampau, bukankah hidup kita yang lama itu sangat-sangat terpuruk, teman-teman. Sangat-sangat tidak lebih baik daripada hari ini. Kalau Tuhan dulu sudah mengampuni kita, menebus hidup kita dari lubang kubur, bukankah ini sudah membuktikan kesetiaan Tuhan? Selanjutnya, dikatakan apa? Memakotai engkau dengan kasih dan rahmat. Pribadi yang keempat. Pribadi yang kelima, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dan sehingga masa mudamu baru seperti burung Raja Wali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman tahu yang namanya burung Raja Wali? Tahu? Gagah ya, ganteng gitu ya. Kalau dia terbang gitu, wah kepek-kepek gitu ya. Kayak artis Korea gitu. Kalau dia sekali tampil gitu, wih gila, ganteng banget gitu ya. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali, ketika Tuhan menciptakan dia, Tuhan bilang, maksudnya Tuhan punya rencana yang begitu besar di atas burung ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, burung ini memilih untuk meletakkan sarangnya itu di atas puncak-puncak gunung, supaya dia bisa terbang dengan begitu gagah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika di sini dikatakan, sehingga masa mudamu baru seperti burung Raja Wali. Teman-teman, burung Raja Wali adalah burung yang begitu tampan di hadapan Tuhan. Sampai di dalam Alkitab aja, dia diceritakan sebanyak 38 kali. Coba kalau teman-teman mau hitung. Gue sih nggak ngitung ya, percaya aja. Lebih daripada burung merpati yang mungkin itu adalah pralambang dari Roh Kudus. Tapi ketika Tuhan menciptakan burung Raja Wali, ada masa-masa di mana burung itu ketika dia masih kecil, burung Raja Wali ketika dia punya anak yang masih kecil, dia menyiapkan semua makanan buat anaknya. Pernah dengar cerita burung Raja Wali? Nggak ada kan anak burung gitu cari makan sendiri gitu, ke warung sebelah gitu, nggak ada kan? Apalagi dia tinggal sendirian di gunung gitu kan. Dia nggak mungkin bisa ke warung sebelah minta makanan orang lain. Jadi tiap hari emaknya terbang tinggi bawain anaknya makan. Begitu pula dengan Tuhan. Ada masa-masa di mana Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Oke? Tapi ada satu ketika emak Raja Wali ini sudah melihat, oh sudah saatnya anakku belajar terbang. Ya, sudah saatnya anakku belajar terbang. Dia mulai angkat ini anak, dijatuhin dari atas. Shung, gitu kan. Anaknya begitu mau kebentuk batu di bawah, langsung diangkut sama emaknya. Dengan cara seperti itu, burung Raja Wali belajar bagaimana dia mengepakkan sayapnya. Anak kecil yang Raja Wali ini belajar bagaimana dia terbang di dalam angin, bagaimana dia keluar di dalam angin. Begitupun dengan hidup kita, teman-teman. Begitu dengan hidup kita. Ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya apa? Supaya kita semakin tumbuh. Kita nggak mungkin ya kan, tiap hari cuma nungguin Tuhan kirim makan. Ya? Nanti kalau kita cuma nungguin Tuhan kirim makan gitu ya, kalau makan yang nggak datang kita lapar. Ya. Kalau makanannya nggak ada,
kita gimana? Kita nggak bisa hidup, ya kan? Tapi teman-teman, ketika burung ini diajar untuk terbang sama emaknya, gampang nggak sih? Sampai dia nikuk loh ke bawah, kayak terjun bebas. Kali-kali tuh burung mikir, aduh mati nih, gue mati. Tapi penyertaan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan harus menolong teman-teman dan saya. Karena itu dia Allah yang setia. Dia nggak akan pernah biarkan teman-teman sampai buk gitu kan, mati dong, ya. Nggak. Tapi pertolongannya selalu ada, tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari Raja Wali. Ketika Raja Wali itu berumur 60 tahun. 60 tahun loh, bayangkan. Dia perlu mencabut bulu-bulunya satu persatu. Dia perlu memulihkan dirinya satu persatu. Dia perlu berdiam di gunung, di puncak-puncak lembah untuk memulihkan dirinya. Dia cabut itu bulunya. Sakit nggak ketika bulunya dicabut? Sakit, teman-teman. Tapi dia perlu melakukan itu supaya dia bisa bertahan hidup 60 tahun kemudian. Umur Raja Wali itu rata-rata 120 tahun. Tapi ketika dia umur 60 tahun, Tuhan izinkan dia menarik diri. Menarik diri bukan untuk boleh di silent? Tuhan mengizinkan dia menarik diri supaya apa, teman-teman? Supaya dia bisa memulihkan diri. Kenapa bulu-bulunya perlu dicabut? Mungkin di sana ada bulu kesombongan. Mungkin di sana ada bulu kerapuhan. Mungkin karena dia sudah terlalu tua, dia menjadi ada bulu ketakutan. Tapi ketika 1 tahun, Tuhan tarik dia mundur. Di saat itu, dia dipulihkan. Bulu yang baru mulai tumbuh. Dia mulai berkembang. Dan dia kembali menjadi gagah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kesetiaan Tuhan mulai kita ragukan, tarik dirimu, ambil waktu, ingat-ingat lagi, apa sih yang menjadi pribadi Tuhan yang setia? Apa sih yang selama ini saya ragukan dari Tuhan? Kembali teman-teman. Dan saya lanjutkan saat ini. Di ayat 4 dikatakan apa? Di ayat 6, sekarang ayat ke-6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Ini masih pribadi Allah yang setia. Di ayat 7 dikatakan apa? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu sudah kasih loh kita contoh. Banyak nabi-nabi Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab. Kita perlunya cuma apa? Belajar dari mereka. Kalau mereka bisa setia sampai akhir, kita pun pasti bisa. Seperti Raja Wali ketika setelah dia 1 tahun di dalam sangkar di persembunyiannya, ketika dia keluar, dia kembali menang dalam pertarungan. Pertarungan apa, teman-teman? Pertarungan iman. Pertarungan kesetiaan kita sampai akhir enggak sama Tuhan. Jalan-jalannya kepada Musa. Teman-teman, ketika saya kemarin dapat ayat ini, saya jadi teringat sama, kan ini mumpung juga lagi bulan Maria, saya jadi teringat sama kisah Bunda Maria yang lagi berjalan mencari tempat untuk melahirkan Yesus. Ketika dia meninggalkan rumahnya gitu untuk ke Bethlehem untuk apa sensus gitu ya, saya jadi teringat, saya bilang gini, hebat ya Bunda Maria gitu. Disuruh ngikutin bintang, dia setia banget dia ngikutin. Kadang-kadang yang namanya ngikutin bintang kan susah ya, gitu ya. Kalau kita tuh teman-teman, kita udah punya loh petunjuk-petunjuk, kita udah punya loh Alkitab. Bunda Maria dulu mungkin ada tulisan para nabi, tapi Alkitab belum ada teman-teman. Tapi dia bisa setia loh, ngikutin Tuhan. Masa kita nggak bisa? Dia bisa menjadi pribadi yang begitu setia sampai akhir loh. Saya berpikir, saya bilang sama Tuhan begini, keren ya Maria gitu ya, padahal cuma ngikutin bintang. Aku ngikutin GPS aja suka salah jalan Tuhan.
Ya, cewek kan ya suka kan right, beloknya ke kiri, ya. Oke, udah ditulis belok kiri, beloknya ke kanan, ya kan? Tapi Maria loh, dia setia loh, cuma ngikutin bintang yang nggak jelas. Bisa jadi tiba-tiba ketutup awan bintangnya. Nongol lagi, terang lagi. Hah, kok beda? Nah, dia ngikutin lagi. Kan bingung. Tapi ini loh, Tuhan memberi teladan gitu buat kita semua. Kita tinggal ngikutin aja. Next. Dan di situ di ayat 8 dikatakan lagi, pribadi Allah yang ke-8, apa kesekian lah ya. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Semuanya sudah menikmati kan kebaikan Tuhan. Semuanya tahu ya kalau Tuhan itu penyayang. Semuanya tahu ya kalau Tuhan itu penuh kasih. Dia panjang sabar. Oke? 8 ini karakter Tuhan, teman-teman. Next. Di ayat 9 dikatakan apa? Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika di ayat 8 dikatakan emang Tuhan itu penyayang, dia panjang sabar dan kasih setia. Seringkali kita bilang, wih gile kita punya Tuhan yang begitu penyayang, sayang banget sama gue. So, gue sah-sah aja gitu buat dosa. Ingat teman-teman, ingat. Di ayat 9 dikatakan, tidak selalu ia menuntut. Tidak selalu loh, berarti ada kalanya Tuhan boleh ya nuntut sesuatu dari teman-teman dan saya. Ya, sah ya, oke ya, deal nih ya gitu kan. Ada kalanya loh Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Dan di sini dikatakan, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Dilanjutkan di ayat 10, tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Karena apa teman-teman? Kalau Tuhan balas kita sesuai dengan kesalahan kita, siapa sih yang tahan ikut Tuhan? Tuhan tuh juga inget loh, kalau dia itu punya karakter yang 8 tadi, dia tuh panjang sabar apa segala macam. Tapi teman-teman, please, jangan pernah uji kesetiaan Tuhan. Tapi uji seberapa setia diri kita sama Tuhan. Jangan uji kesetiaan Tuhan. Kualat kalau kata orang tua ya. Tuhan itu sudah terbukti teman-teman setianya. Ini karakter Tuhan itu udah jelas. Kita yang belum tentu terbukti kesetiaan kita. Kalau Santa, nah mungkin dia udah terbukti kesetiaan sampai akhir. Teman-teman. Kalau kita masih tanda tanya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengejar kesetiaan itu. Tuhan itu sudah kasih kita kemurahan. Dia nggak balas loh setimpal perbuatan. Murah hati banget nggak sih Tuhan buat kita? Tapi bukan berarti dengan kemurahan hati Tuhan, kita bisa seenak-enaknya berbuat dosa. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi setingginya langit dari bumi, demikian besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa sih teman-teman? Di sini Tuhan bilang, kasih setianya itu pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kayak ngelihat film horor terus takut. Enggak, teman-teman. Takut akan Tuhan. Di sini takut karena apa? Karena Dia setia. Karena apa? Karena saya dan saudara kita punya kesalahan, kita punya kejatuhan, dan kita bukan karena itu kita takut akan penghukuman Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menjauhkan setiap pelanggaran kita. Seperti dikatakan di ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. So, teman-teman, jangan takut sama Tuhan karena kita melihat Tuhan seperti kita lihat hantu. Tapi takutlah sama Tuhan.
Karena Dia Tuhan yang menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Dan selanjutnya dikatakan apa? Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi dia bilang takut akan Dia. Tuhan sayang sama kita, Tuhan care, Tuhan peduli dengan kita. Jadi lakukan sesuatu karena kita sayang sama orang yang peduli sama kita. Jangan sampai kita merasa takut sama Tuhan karena Tuhan kejar-kejar kita dengan 10 hukum Taurat. Enggak teman-teman. Tapi takutlah sama Tuhan karena hidup kita bisa saja mengecewakan Tuhan. Bisa saja kelakuan yang kita buat mendukakan Tuhan. Bisa saja perbuatan yang kita yang tidak setia membuat Tuhan jadi sedih. Seringkali kita melakukan hal itu, bukan? Dan itulah ketika Tuhan mau kita menjadi pribadi yang setia. Dia mau kita menjadi pribadi yang takut akan Dia. Pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang begitu ketika dia melakukan sesuatu, dia mikir dulu. Ini akan mengecewakan orang yang gue sayang apa enggak? Ya enggak? Ada enggak ketika kita, misalnya, kita punya pacar, kita punya orang yang kita sayang, dia enggak suka kita, buat cowok lah misalnya, ceweknya enggak suka kalau dia merokok. Dia pasti akan bilang, oke, saya akan enggak merokok karena kamu yang minta. Karena dia tahu pribadi yang menyayangi dia. Makanya tadi di awal, di dalam Mazmur 103 pun dipaparkan terlebih dahulu, ini loh karakter Tuhan yang setia. Untuk kita bisa takut sama Tuhan, kita harus setia, kita harus lihat lagi nih pribadi yang seperti ini. Jadi kita nggak gampang ditakut-takutin gitu. Wah, nanti kalau kamu nggak setia, Tuhan begini loh. No. Bukan begitu maksudnya. Tapi ketika kita belajar untuk setia sama Tuhan, kita belajar untuk mencintai pribadi yang mencintai kita. Dan next selanjutnya dikatakan apa? Sebab dia sendiri tahu dan dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu teman-teman dan saya debu. Kita nothing. Kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah bukannya kita tidak berharga di hadapan Tuhan. Maksudnya Tuhan tahu kita dari dulu, dari sebelum kita jatuh, dari sebelum kita bertobat, dia juga udah tahu gitu. Dan selanjutnya dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Tuhan tahu, teman-teman sekalian, Tuhan tahu segala kondisi yang kita alami. Tuhan tahu kita lagi melintasi badai, Tuhan tahu kita lagi tegang, Tuhan tahu kita lagi berusaha untuk setia tapi nggak gampang. Tuhan tahu kita seperti bunga yang begitu terombang-ambing sama angin, kita langsung bilang, oh iya ya salah kali ya gue ikut Tuhan ya, tahu gitu gue ikut siapa gitu kan, tahu gitu gue ikut yang lain lah gini-gini. Tuhan tahu ketidaksetiaan kita teman-teman. Tapi melalui Mazmur Daud, Tuhan mau ingatkan, sekalipun memang kita tidak setia, Dia setia. Dan di sini dikatakan di ayat 18, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat melakukan titahnya. Jadi mau nggak mau teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus melekat sama yang namanya firman Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang setia seperti Tuhan, mustahil teman-teman ketika kita bilang, oh Tuhan aku mau menjadi pribadi yang setia, tapi pribadi yang setia itu seperti apa kita nggak tahu. Ya kan? Kita kadang sama pacar gitu, sama orang yang kita sayang gitu, kita bilang, aku mau setia sama kamu. Tapi setia itu apa ya? Kita ngomong gitu. Terus yang diajak ngomong juga bingung ya. Nah kata lu yang mau setia. Nah terus aku nanya, setia itu kayak apa? Makanya teman-teman kita perlu belajar.
Belajar dari firman Tuhan untuk belajar menjadi setia. Hari ini sudah kita belajar banyak hal. Baik itu dari Raja Wali, baik itu dari cerita bos tadi yang begitu baik gitu. Kita tahu karakter Bapak yang seperti itu baik, begitu baik. Dari Raja Wali, Tuhan punya rencana. Ketika Tuhan mengizinkan seorang burung Raja Wali hidup, ketika Tuhan mengizinkan dia ada di dunia ini, dia punya rencana yang begitu besar. Begitu pula dengan hidup teman-teman dan saya. Kita bukan pribadi yang gagal, kita bukan pribadi yang ya kecek-kecek gitu, bukan. Tapi kita pribadi pemenang. Ketika kita setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkaranya lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar. Sampai kapan kita harus setia? Nggak ada yang tahu. Sampai waktunya Tuhan. Tapi lakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Ketika burung Raja Wali mencabut bulunya, dia perlu kerendahan hati, teman-teman. Dia perlu kerelaan loh. Untuk dia mau ngumpet setahun loh. Kalau dia bilang, enggak, aku masih bisa terbang gagah. Paling dia umurnya paling panjang cuma 10 tahun. Tapi ketika dia ngumpet, ketika dia merendah hati, dia mencari lagi, apa sih yang selama ini membuat dia kurang? Apa sih dia menggali lagi potensi di dalam dirinya, dan dia akhirnya bisa terbang selama 60 tahun lagi. Seperti muda lagi, seperti pribadi baru lagi. Nggak ada salahnya teman-teman untuk menarik diri sejenak. Tapi bukan menjadi alasannya, aku besok nggak mau datang lagi komunitas Amazing Grace, aku mau menarik diri seperti ini, cabut-cabutin bulu. Hey, hello. Udah saatnya belum cabut bulu? Jangan sekarang, tenang dulu, ada waktunya. Ya, jangan bilang nih bulu saya udah kebanyakan, saya mau cabut juga sama kayak Raja Wali. Belum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti juga Tuhan izinkan itu terjadi. Perlu kerendahan hati, perlu kerelaan. Hati yang rela untuk dibentuk sama Tuhan, hati yang rela untuk diajar sama Tuhan. Begitu maknya Raja Wali turunkan dia, anaknya rela ya, pasrah aja udah, ngikut aja. Enak? Enggak enak. Gue jamin enggak enak, bener. Tapi ketika kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang setia, mau nggak mau, kita harus punya kerendahan hati, kerelaan hati, dan mau nggak mau, kita harus punya keteguhan hati. Karena apa? Kita harus teguh, terus-menerus, tanpa henti, tanpa ending, sampai Tuhan sendiri yang promosiin kita. Sampai Tuhan bilang, oh Vivi kamu udah lewat level ini, naik dong levelnya ini. Sampai saat itu, teman-teman. Tapi hari ini, jadilah pribadi yang setia dulu. Cari Tuhan dengan kesetiaan, dengan kerendahan hatimu, dengan kerelaan mau dibentuk. Bukan dengan kesombongan. Karena kalau kita udah sombong, Tuhan nggak bisa bentuk. Karena kalau kita udah merasa kita mampu, Tuhan nggak bisa bentuk. Saya persilakan buat Selfie. Selfie akan menyampaikan kesaksian untuk menutup pengajaran malam hari ini. Silakan Selfie. Boleh? Di unmute? Oke. Thank you. Unmute dulu. Unmute. Ya. Perkenalkan teman-teman, saya Selfie. Kebetulan saya juga tergabung di komunitas Amazing Grace. Nah, malam ini saya akan membawa sebuah kesaksian saya. Mungkin beberapa di sini sudah ada yang pernah tahu ya. Jadi sekitar bulan April saya harus masuk ke hospital untuk dioperasi. Nah, jadi cerita beberapa bulan sebelumnya itu sebenarnya saya merasakan ada sesuatu yang nggak beres sama tubuh saya. Jadi badan saya mulai nggak enak gitu, mulai ada sesuatu yang kok kayaknya ada something ya di tubuh ini. Nah, setelah saya merasakan itu sebagai manusia biasa, biasanya saya itu denial. Saat saya denial, saya ingat dulu setiap kali ada masalah dalam hidup saya, semua masalah saya akan selesai dengan yang namanya novena dan rosario.
Setelah itu saya akhirnya memutuskan, oke, kenapa saya tidak coba lagi untuk saya novena setiap hari, saya rosario setiap hari. Nanti semua masalah penyakit saya ini siapa tahu selesai. Mungkin aja ini cuma gejala. Ya, mungkin karena saya WFH 1 tahun ya, jadi tubuh saya mulai berontak-berontak, stres di dalam rumah terus. Ternyata seiring dalam perjalanan doa saya untuk saya fight tentang badan saya ini, yang saya dapat, loh kok bukannya makin baik, makin parah. Saat makin parah, ini iman saya masih terbilang bagus. Jadi saya masih tetap katakan bahwa, dulu-dulu kalau sakit juga saya doa berjam-jam, nanti sembuh, nanti akan baik lagi gitu. Jadi saya masih bilang, dulu Tuhan saya itu menolong saya. Jadi mungkin kali ini Tuhan akan membantu dengan menyembuhkan saya. Saya sudah membayangkan hari-hari saya ke depan, saya sudah punya mata iman bahwa saya akan sembuh, tidak ada sesuatu aneh-aneh di badan saya. Saya sudah akan membayangkan akan ngepost sebuah kesaksian terima kasih untuk terkabulnya novena 3 Salam Maria dan Rosario. Yang ada, kalau nggak salah saya lupa ya, itu doa berapa lama, akhirnya saya seperti dapat peneguhan, ada sesuatu di tubuh kamu, dan kamu harus pergi ke dokter, kamu harus ke rumah sakit. Dan saat saya pergi ke rumah sakit, saya sendiri saat itu, waktu dokter cek saya di USG, saya masih beriman, Tuhan Yesus, nggak mungkin ada sesuatu terjadi sama saya. Saya sudah doa rosario, saya juga sudah novena, dan harusnya semua masalah terselesaikan. Tiba-tiba dokter cuma bilang, Selfie, saya menemukan sesuatu nih di badan kamu harus operasi. Saya shock saat itu dan saya bilang, oke dokter, kapan saya harus operasi? Lalu dokter bilang, kalau bisa secepatnya, paling lama kamu hanya bisa menunda 2 sampai dengan 4 bulan. Oke, lalu saya pulang dan saya drop secara fisik dan secara rohani saya drop. Di situ saya mempertanyakan, gimana sih, masa saya doa novena dan doa rosario, terus doa novena, doa rosario ini pun dibantu oleh mama saya gitu ya, ikut berdoa juga, dan ternyata misinya gagal. Bukannya sembuh, malah masuk ruangan operasi. Singkat cerita, akhirnya saya harus ketemu beberapa dokter lah untuk persiapan operasi saya. Dan waktu saya ketemu salah satu dokter, dia udah bilang, Selfie, ini rujukan dari spesialis awal, kamu ada begini, operasi kamu, mengingat kamu ada penyakit ini, maka kemungkinan besar kamu akan masuk ICU ya, saat kamu nanti operasi gitu. Lalu saya shock, ya ampun gitu, kebetulan saya anak satu-satunya. Pikiran saya sudah kacau bahwa gimana saya menyampaikan ini ke orang tua saya saat itu. Dan saya cuma bilang, oke dokter, saya tetap mau operasi, jalankan operasinya besok, saya akan datang lagi untuk operasi besok. Saya masuk ke ruangan operasi karena situasi COVID, tidak ada yang bisa nemenin saya saat itu. Jadi saya benar-benar dalam kondisi sangat-sangat panik banget gitu ya. Itu iman saya jujur up and down setiap hari gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa di hari-hari itu saya kayak Tuhan nguatin saya gitu. Ada satu ayat yang saya ingat, dia bilang gini, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata-kata itu terus saya ingat. Tapi jujur, saya saat itu mikir gini, kali ini nggak ada mujizat sih seperti yang saya harapin. Gimana sih? Kan Tuhan tahu zaman ini sulit, pandemi, kemudian juga ya situasi saya Tuhan tahu banget gitu. Kalau ini saya harus jalankan, Tuhan lu tahu banget nanti ke depan kayak apa. Nggak tahu, hari demi hari saya cuma ingat kata-kata itu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Hari operasi, tetap aja itu penyakit ada gitu ya. Tetap penyakit itu ada. Saya sendirian di ruang rawat inap itu.
Tiba-tiba ada suster datang dan bilang, oke, ini dokter semua sudah mengatakan bahwa siap-siap besok bukan siang tapi jam 7 pagi. Panik, karena saya bilang tidak ada yang jagain saya kalau operasi sepagi itu. Tapi suster bilang operasi tidak bisa dijalankan kalau tidak ada orang yang menemani kamu di ruangan operasi karena kita nggak pernah tahu ada kejadian apa. Dan saya cuma bilang terserah Tuhan gitu loh. Saya nggak tahu harus meminta siapa datang jam 7 pagi. Tapi di situ saya lihat, Tuhan baik loh. Tengah malam Tuhan mengirimkan salah satu teman saya untuk datang nemenin saya pagi-pagi, bahkan dia nginap di situ. Akhirnya besok pagi saya operasi, lalu saat operasi memang dokter sudah bilang, operasi itu 2 jam ya, kata dia gitu. Untuk operasinya sendiri 2 jam, karena ada hal gini-gini, ya kita doa aja kalau kamu tidak parah. Saat saya masuk ruang operasi, saya bukannya hobi, tapi saya mungkin sekitar 3 atau 4 kali memang memasuki ruang operasi ya. Tapi kemarin, operasi yang kemarin, menurut saya, padahal saya sendirian, tidak ada orang tua gitu ya, tapi itu operasi yang paling menenangkan buat saya. Saya melihat, loh kok saya bisa setenang ini, kemudian dokter-dokter puji Tuhan yang menangani saya itu sangat benar-benar nggak bikin takut, support saya banget. Jadi saya masuk ruang operasi bercanda sama mereka, dan tiba-tiba saya nggak sadarkan diri, selesai. Setelah selesai, saya dipindahkan, memang betul 2 jam lebih, saya baru sadar, kemudian saya baru ke ruang rawat inap. Di situ saya pun masih belum melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam peristiwa ini. Saya masih bertanya-tanya gitu, Tuhan, kok endingnya begini sih? Kali ini saya nggak mungkin bisa bersaksi kuasa doa itu nyata, saya bilang. Kali ini saya felt untuk bilang, jangan, biasanya saya suka begini sama teman-teman sekitar saya. Udahlah doa aja, ntar selesai. Kali ini enggak. Saya nggak bisa bersaksi itu dan saya sedih sekali. Saya merenung sepanjang di rumah sakit gitu ya. Maksud Tuhan apa? Tiba-tiba kayak saya dapat sesuatu yang kayak Tuhan ajari saya bahwa begitu banyak peristiwa yang saya alami gitu ya. Karena itu kemarin saya harus persiapan berbulan-bulan sebenarnya gitu. Up and down secara iman, secara pikiran manusia saya semuanya. Tuhan tuh kayak bilang bahwa dalam situasi di mana kamu itu mentok, di mana kamu ngerasa bahwa tidak pernah ada jalan keluar lagi nih, nggak ada yang bisa menolong, sebenarnya di situ Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu setia. Saat dia bilang seperti itu, langsung dek gitu kan hati saya, dan saya bilang, oh, kali ini beda. Tuhan saya tidak menjawab doa saya. Tuhan saya tidak mendengarkan rosario saya saat saya berdoa, novena saya, bahkan orang tua saya. Sebetulnya orang tua saya dulunya Buddha ya, kemudian dia jadi Katolik dan dia mulai mempercayai apa itu novena gitu ya, apa itu rosario. Dan kali ini gagal. Saya mulai takut, aduh, gawat nih, iman orang tua saya gimana nih? Doa rosario, doa novena, anaknya masuk rumah sakit, di mana mereka tidak bisa menemani dan melihat sama sekali gitu ya. Teman saya bilang, Tuhan saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ya mungkin memang Tuhan ada sesuatu yang beda yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Ya sudah gitu, hari-hari itu saya jalani di rumah sakit dan Tuhan tuh tegur saya bilang gini, Selfie, kenapa engkau melihat kuasa Tuhan yang besar itu dari doanya kamu terkabul, segala yang kamu harapkan terjadi, mukjizat nyata, terus kamu baru bisa bilang, wah Tuhan gua setia banget, Tuhan gua top. Kenapa gitu loh? Tapi kenapa nggak lihat bahwa di saat masalah bertubi-tubi datang, dan di saat mungkin sebagai manusia kita merasa, aduh saya gagal banget ya jadi manusia gitu. Bukankah di situ Tuhan bekerja luar biasa dengan cara yang tidak kamu mau? Gitu. Jadi di situ saya ketampar gitu ya dengan Tuhan bilang, ya kesetiaan Tuhan itu nggak seperti bayangan kamu di mana semua doa terkabul, semua harapan ada, kamu jadi bisa bersaksi. Wow, mukjizat nyata ya teman-teman. Enggak, bukan begitu gitu. Tapi bagaimana kesetiaan kamu tetap ada di saat keadaan kamu tidak berubah. Di saat masalah kamu
tetap ada gitu. Nah, jadi pola pikir saya semenjak saat itu berubah gitu loh. Saya melihat, oh, aku nih selama ini mengikut Tuhan lama, kok aku lebih fokus pada Tuhan Yesus bisa melakukan apa buat saya. Bukan kepada saya mencintai Tuhan, karena Tuhan pribadi yang setia dalam hidup saya, yang menemani saya dalam up and down hidupnya saya. Saya nggak jadi pribadi yang begitu ternyata. Dan puji nama Tuhan gitu ya, sejak peristiwa itu yang saya takutkan, keluarga saya imannya down, justru pada saat saya telepon, mereka dalam keadaan bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik menolong kamu operasi sendirian dalam waktu yang di pikirannya mereka saya harus masuk ICU karena cukup lama operasinya, ternyata tidak gitu ya. Kemudian juga saya itu berdua di kamar itu dan satu pasien lainnya itu bilang gini, biasanya saya dirawat di sini itu susternya junior semua. Nggak tahu kenapa sekarang kok suster yang rawat semua senior dan sangat diperlakukan ekstra. Di situ saya lihat, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk Engkau memberikan hal-hal begini. Itu pun saya sadarnya setelah saya pulang ke rumah. Jadi bagian-bagian benar-benar menyadari bahwa Tuhan setia dengan caranya Tuhan, itu saya baru sadari saat saya pulang. Dan saya bersyukur banget gitu. Ternyata yang saya pikir bahwa saya tidak pernah bisa bersaksi bahwa kuasa doa nyata, ternyata Tuhan membela gitu. Tuhan tuh seolah kasih tahu kata siapa, di dalam Tuhan itu sia-sia. Enggak tuh gitu. Saya membuktikan bahwa Allah kamu yang Allah kamu sembah itu adalah Allah yang setia di dalam hidup kamu. Meskipun ya kamu seringkali tidak setia. Nah, jadi ini hal yang saya mau bagikan ke teman-teman semua dan semoga sharing ini boleh saling menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, thank you Selfie. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gimana Selfie sudah bercerita, dia sudah menyaksikan kesetiaan Tuhan. Sekarang kembali ke kita masing-masing. Kita mau atau tidak mengalami kesetiaan Tuhan. Tapi ketika kita mau mengalami kesetiaan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Kita harus takut akan Dia. Bukan takut seperti kita lihat setan, tapi takut karena kita mencintai Dia. Takut karena Dia terlebih dulu mencintai kita. Kalau Selfie sudah merasakan dia mengalami betapa Tuhan begitu setia, sekalipun doanya seakan-akan tidak terjawab, teman-teman. Tapi dia bisa melihat kesetiaan Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman di tempat ini ada berapa banyak yang menanti-nantikan Tuhan. Kok seakan-akan jalan yang saya tempuh seakan-akan nggak ada ujungnya. Kok seakan-akan Tuhan tidak berpihak ke saya. Tapi biarlah melalui kesaksian Selfie malam hari ini, cara pandang kita diubah. Kita bisa melihat Tuhan sebagai pribadi yang setia, yang selalu ada, yang selalu hadir dengan caranya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta tim pujian. Boleh bantu saya. Mari kita satu di dalam doa saat ini. Mari kita tenangkan hati kita dulu. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus kembali saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Tuhan ada karya Tuhan yang tidak pernah selesai atas setiap pribadi yang ada di tempat ini. Biarlah sungguh malam hari ini, mulai malam hari ini Tuhan, kami boleh lebih lagi mengenal Engkau pribadi yang setia di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Bukan karena kami takut dihukum, tapi karena Engkau Allah yang terlebih dahulu mencintai kami dengan kesetiaan-Mu. Kami seringkali tidak setia Tuhan, tapi Engkau Tuhan begitu setia. Engkau begitu senantiasa mendampingi setiap daripada kami. Dan biarlah pujian ini ya Bapa, boleh menjadi doa kami malam hari ini. Kalau Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Silakan tim pujian.
jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kita kalah bala bala.